Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Guru yang saya hormati, anak-anakku, para santri yang saya cintai. Pada pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2015, kita berada di tempat ini, di arena ini, dalam rangka menghadiri apel tahunan Pekan Perkenalan Khutbatul Arsh di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ini adalah sudah menjadi sunnah pondok tahunan yang diadakan pada setiap tahunnya menjelang tahun ajaran baru, dan tidak ada lain tujuannya adalah untuk memperkenalkan tentang apa saja yang ada di pondok kita ini. Anak-anakku yang saya cintai, kita harus mengenal pondok supaya kita cinta pondok. Tanda-tanda orang yang mengenal pondok adalah yang menjalankan sunnah-sunnah pondok. Tapi orang yang tidak mau mengenal pondoknya adalah yang tidak mau menjalankan sunnah-sunnah pondok. Sunnah-sunnah pondok itu meliputi kehidupan anak-anakku, kehidupan para guru, para ustadz, dan anak-anakku semuanya 1 kali 24 jam. Dari sejak bangun di pagi hari, atau diawali dengan bangun salat untuk salat tahajud, kemudian salat subuh, kegiatan ba'da subuh, kemudian belajar KBM, kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar dari jam 7 sampai zuhur, dilanjutkan sampai asar. Asar disambung dengan, setelah asar disambung dengan berbagai macam kegiatan, apakah olahraga dan kesenian. Disambung lagi dengan istirahat untuk makan, salat maghrib, mengaji Al-Quran, langsung salat isya, disambung dengan kegiatan belajar, sampai kepada jam tidur kembali. Ini adalah suasana kehidupan di pondok. Ketika kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, lalu kita mengenali satu persatu, dalam arti kita menjalankannya, maka anak-anakku, maka guru-guru dan anak-anakku yang mengenali pondoknya dengan memperhatikan seluruh sunnah-sunnah pondok dan menjalankannya, maka inilah anak-anak yang akan cinta kepada pondok. Ada yang tidak mengenal pondoknya, maka dia tidak mau menjalankan tugasnya sebagai guru, mengajar santri, mendidik santri, mengawasi santri, membimbing santri. Dan ada anak-anakku santri yang tidak mengenal pondok, sehingga tidak cinta kepada pondok.
yaitu anak-anak yang meninggalkan salat jamaahnya, yang meninggalkan kegiatan belajarnya, dan lain sebagainya, maka anak yang begini ini akan menjadi anak perusak. Karena dia tidak mengenali pondoknya, bagaimana dia akan cinta kepada pondoknya. Kegiatan apel tahunan ini merupakan informasi yang harus disampaikan bahwa di pondok ini memiliki sekian banyak kegiatan. Diawali dengan pekan perkenalan, kurang lebih 1 minggu kalian akan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Dari sejak apel di pagi hari ini sampai kepada mengikuti pidato pekan perkenalan, pidato khutbatul ars yang nanti akan saya sampaikan. Sehingga dengan demikian matamu akan terbuka dan siap untuk mengikuti pendidikan di pondok ini. Kehidupan di pondok ini hari demi hari harus lebih baik. Bulan demi bulan harus lebih baik. Tahun demi tahun harus lebih baik. Maka diperlukan orang-orang yang baik. Pembimbing yang baik. Pengajar yang baik. Pendidik yang baik. Pengawas yang baik. Sehingga akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau saja yang ada di pondok ini pengajar yang buruk, pendidik yang buruk, pengawas yang buruk, pembimbing yang buruk, maka implikasinya, pengaruhnya kepada anak didik adalah keburukan. Tidak ada kemajuan. Fantazir sa'ah, maka tunggulah masa kehancurannya. Oleh karena itu, di pondok ini harus memiliki kepekaan. Peka terhadap setiap kehidupan apapun yang ada pada santri. Bukan hanya peka kepada dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengurus dirinya sendiri, tetapi tidak bisa mengurus orang lain. Tetapi kepekaan itu adalah diberikan untuk kehidupan para santri kita, anak-anak didik kita. Sehingga kalau orang itu peka, ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki kepedulian, kecintaan terhadap apa? Terhadap kemajuan. Tapi kalau tidak maju, dia pun terpanggil jiwanya untuk memperbaikinya. Di dalam pekan perkenalan ini adalah ada 2 hal. Pertama ta'aruf, kedua tasyakur. Kita harus mengenal pondok kita sejak awal, sehingga kita ini tidak salah arah, tidak salah tujuan. Kemana kita akan dibawa oleh pondok ini? Sehingga dengan demikian jelas segalanya. Maka kamu ridha, ikhlas untuk hidup di pondok ini. Itulah ta'aruf. Dan bagaimana pondok ini bisa menjadikan semua yang hidup di pondok ini bersyukur. Bersyukur. Tidak hanya tahu tentang syukur, tetapi dia menjalani tentang kesyukuran itu. Orang yang bersyukur hidup di pondok ini. Sebagai guru dia ikhlas mengajar, mendidik, mengayomi, mengawas, mengontrol. Dan sebagai murid dia siap untuk dibimbing, siap untuk digembleng, siap untuk diajar, siap untuk diberikan pendidikan. Ini yang bisa menghidupkan pondok. Ini yang bisa menghidupkan pondok. Saya tidak bisa dan belum bisa memprediksi berapa persen dari tenaga-tenaga guru itu yang ikut andil, membimbing, membina, mengajar, memperhatikan, peduli terhadap disiplin pondok.
Sehingga hidupnya kehidupan. Sehingga tumbuhnya kehidupan yang dinamis. Saya memerlukan itu. Saya memerlukan itu. Walaupun 20%, tapi dia aktif, maka dia akan menghidupkan pondok ini. 80% tidak aktif, maka dia akan membungkam kehidupan pondok ini. Mungkin jadi perusak. Oleh karena itu apa? Yang layak hidup dengan santri adalah mereka yang 20%. Yang 80% tidak boleh hidup di kalangan santri. Dia harus diasingkan. Tidak boleh berada di dalam pondok. Karena apa? Su'ul khuluq yu'ti. Yang 80% sangat mudah mempengaruhi yang 20% yang aktif. Tapi yang 20% yang aktif sulit untuk mempengaruhi 80% yang bisa aktif. Maka di sini yang ada apalah? Adalah gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan tahrik lil harakah. Menggerakkan. Siapa yang digerakkan? Objek. Siapa yang jadi objek? Anak-anak didik kita. Menggerakkan anak-anak didik kita supaya memiliki gerakan. Ya. At-tahrik lil harakah. At-tahrik lil harakah. Menggerakkan agar mereka memiliki gerakan. Kalau ada harakah, disinilah adanya barakah. Maka tidak bisa dipisahkan antara at-tahrik lil harakah wal harakah lil barakah. Saya sengaja membuat satu statement. Tahun lalu mestinya dibuka. Statement apa yang saya canangkan? Tahun ini saya canangkan kembali. Apa yang saya canangkan? Untuk guru dan anak-anakku semuanya. Menata kehidupan guru dan santri untuk lebih dinamis dan religius. Dinamis artinya apa? Kita hidup tuh nggak pernah beristirahat, selalu melakukan gerakan-gerakan yang bermanfaat. Ini dinamis. Tapi orang yang dinamis ini adalah orang yang memiliki keikhlasan. Karena orang yang memiliki keikhlasannya adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap keadaan lingkungan. Gak mungkin kepekaan itu akan terlihat dari seseorang kalau dia tidak memiliki jiwa keikhlasan. Kalau yang ada adalah jiwa mangsa bodoh. Termasuk anak-anakku semuanya. Saya bisa melihat siapa. Saya bisa melihat anak-anakku semuanya religius. Bagaimana kita mewarnai pondok ini dengan nuansa ibadah? Siapa yang menciptakannya? Oh, harus dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Guru sebagai pedoman. Guru sebagai uswah. Dari sejak sholat jamaahnya. Dari sejak masuk KBM-nya. Lebih awal. Bukan murid dulu. Lalu guru. Tapi guru dulu. Berada di depan pintu. Kemudian mempersilakan anak-anak masuk ke dalam kelas. Guru yang datang. Betul-betul yang sudah memiliki i'dad kamil. Bukan hanya sekedar masuk kelas. Tanpa memiliki apa-apa yang harus diajarkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka disinilah terjadi dinamisasi. Maka disinilah terjadi kehidupan yang religius. Karena apa? Masjid dipenuhi oleh gurunya. Masjid dipenuhi oleh santrinya. Pondok dipenuhi dengan segala macam kegiatannya. Semua peduli. Betapa indahnya kehidupan pondok ini. Betapa indahnya. Maka saya ingin, yang saya lihat di pondok itu, yang memiliki dinamisasi. Jangan ada di pondok ini yang tidak memiliki dinamisasi. Ditempatkan di pojok sana tuh. Di sana ada kapling tuh. Ya, dibikinkan gubuk sana. Diam di sana. Kalau yang rumahnya dekat,
Sudah, pulang pergi aja ngajarnya. Nggak boleh. Yang kusala, salah satu sifat munafik, berada di pondok ini. Anak-anakku yang saya cintai. Itu kenapa itu? Kalian itu saya lagi ngomong malah repot kerja sendiri. Kenapa itu? Mestinya tidak ada itu pengasuhan. Saya itu tadi, kenapa? Kenapa? Dia laporan mau kembali karena saya terganggu konsentrasi saya. Oleh siapa? Yang penaik bendera. Seenaknya dia jalan, bajunya terbuka. Di mana roh pondok di situ? Jangan teledor nih pengasuhan ini. Saya katakan lagi. Yang begitu itu yang nggak benar. Maka saya katakan, adanya kamera begini, itu bukan hanya di syuting sekarang kemudian disimpan, syuting sekarang disimpan, dibongkar. 5 tahun yang lalu, apa kegiatan pondok? Di mana letak kekurangannya? Di mana letak kelebihannya? Dibongkar. Di situ ada pengasuhan, di situ ada TMB, di situ ada sekretaris. Dibongkar, panggil. Siapa nih pelaksana petugasnya ini? Nih, lalu dievaluasi. Ini 5 tahun yang lalu. Kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kita ngambil yang terbaik. Itu baru dinamis. Jangan diam. Otak saya, mata saya, hati saya, peran saya, gak pernah diam. Saya 24 jam. Saya katakan saya bukan 24 jam. Setiap hari saya ada di sini. Tapi setiap hari saya juga ada di Cikole. Tapi saya tidak 24 jam. Saya ngajar pagi, bisa jadi sore saya ada di sana. Tapi bisa jadi malam saya ada di sini. Saya nyebar sendiri. Otak saya bergerak. Hati saya hidup. Tapi jangan membuat saya stres. Karena pondok tidak hidup. Karena pondok mati. Gak bisa dibanggakan pondok itu hidup dengan bangunannya. Al-mahad bi'abnaihi la bibunyanihi. Pondok itu bukan karena bangunannya, tapi karena anak-anaknya yang dinamis, yang digerakkan oleh para ustadznya. Bukan dibiarkan berjalan sendiri. Lihat, 1 hari sebelumnya, saya sudah SMS melalui WhatsApp. Karena saya melihat, dari WhatsApp sendiri, ada tulisan yang tidak terbaca. Perbaiki segera. Tapi buktinya, tidak diperbaiki. Apa yang bisa saya baca dari sini? Pekan perkenalan. Ini harus ada yang membimbing. Yang mengajari bagaimana caranya menulis yang baik? Bagaimana? Saya bisa terus terang aja. Tapi masa semuanya harus saya? Saya bisa menilai. Tapi saya pun bisa melakukannya. Tapi apa nggak ada di tangan kanan, tangan kiri saya, guru-guru yang energik, peduli dengan semua kegiatan-kegiatan anak-anak? Harus ada. Harus ada. Di sini pentingnya bermitra. Bermitra itu harus berkoordinasi. Guru bermitra dengan santri. Guru bermitra dengan pimpinan pondok. Tapi harus dibangun koordinasi. Tanpa koordinasi, begini jadinya. Tanpa koordinasi, begitu jadinya tadi. Seenaknya mereka melepaskan baju, ingin istirahat, tidur-tiduran. Inilah camkan omongan saya ini. Saya ingin Al-Mizan hidup, bukan Al-Mizan yang mati. Apakah saya kalau di sini tidak ada di masjid? Menemukan saya ada di masjid. Mestinya membaca saya
membaca saya. Setiap pagi saya menggerakkan diri saya supaya kalian ikut bergerak. Saya menyampaikan kultum. Satu hadis, satu ayat, satu mufradat, dua mufradat. Karena saya ingin ada kehidupan di pondok ini. Karena saya ingin kalian memiliki jiwa yang hidup, pemikiran yang berkembang. Mestinya malu. Para ustadz malu. Bukan enak-enaknya diam diri tanpa menciptakan kehidupan yang dinamis di pondok ini. Tidak. Ini yang perlu didengar dari saya. Bukan hanya dengan telinga. Ini yang harus dilihat dari saya. Bukan hanya dengan mata. Tetapi dengan dhamir. Tetapi dengan mata hati. Sehingga faham. Kecuali guru yang sombong. Yang tidak mau mendengar dan melihat saya. Tidak ada lagi saya mau melihat. Ketika saya kontrol, guru main HP. Walaupun dengan alasan cari mufradat, goblok. Goblok. Cari mufradat bukan di kelas, tapi di kamar. Saya tidak lagi melihat kelas ditinggalkan oleh guru tahun ini. Karena alasan tertidur. Ciptakan kehidupan. Ciptakan kehidupan yang dinamis. Penuh dengan gerakan. Saya bilang pada anak-anak TPS, kamu harus bersaing dalam pospeda nanti. Guru peduli di sini. Cari pelatih yang handal, yang baik, supaya ikut sebagai peserta pospeda antara pesantren se-Provinsi Banten. Kalau sampai tidak ada, dipertanyakan peranan pembimbing di sini. Dipertanyakan. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Saya akan kawal juga ini. PG. Saya akan kawal. Lihat itu Sajani. Bagaimana PG 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang lalu. Pelajari itu. Mana yang berlebihan? Kurangi. Mana kekurangan? Tambah. Jangan kita tidak mau melihat apa yang sudah lalu. Lihat untuk menjadi perbandingan, untuk kemajuan. Ini. Ini yang harus betul-betul dilihat. Jangan buta jadi orang. Jangan buta. Tapi harus melek. Nah, inilah yang namanya terjadi ittisal. Ittisal fil hayat. Hubungan dalam hidup. Hubungan dalam hidup itu hubungan dalam bekerja. Ini namanya hubungan. Kalau terjadi harmonisasi dalam hubungan antara guru dengan guru, antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, antara pengurus dengan murid, Masya Allah, Masya Allah. Disinilah warnanya akan terlihat. Warna kehidupan itu akan terlihat. Ini akan terlihat. Maka saya sengaja anak-anakku semuanya. Setiap kamar di sana ada guru pembimbing. Masya Allah. Di putri sana rapih. Diatur sudah sama dengan di putra. Dan mereka langsung menempati tempat di mana mereka ditempatkan. Di Hafsah ada pembimbingnya. Di Aisyah ada pembimbingnya. Di Zainab ada. Di Khadijah ada. Itu saya katakan. Itu saya katakan. Itu tergantung gerakan staf pengasuhan, wakil pengasuh dan staf. Adanya kehidupan atau tidak adanya dari situ. Karena saya sudah mensetrumkan.
Bila perlu saya itu menelpon jam 2 malam. Bila perlu saya menelpon jam 1 malam. Kalau ada sesuatu yang saya ingat dan perlu cepat diperbaiki. Takut lupa besok. Itu saya. Itu. Bisa saja saya tidak melakukan itu. Memimpin pondok macam apa? Sontoloyo. Gitu. Guru-guru diberikan pembekalan supaya ada setruman. Lebih cinta kepada pondok. Karena dia sudah berangkat mulai jadi guru yang peka terhadap lingkungan. Nah ini. Maka anak-anakku semuanya, jangan takut. Jangan khawatir. Bahwa kamu akan betul-betul mengenali kehidupan di pondok ini. Kamu akan dibawa ke suatu kehidupan yang dinamis dan religius. Tadi pagi saya bicara kepada kalian. Bagaimana betapa untungnya kalian menjadi anak-anakku di pondok ini sekarang. Lebih-lebih anak-anakku yang ada di gedung Rifa'in sana. Keluar dari kamar, tidak ada lain. Yang akan dicapainya adalah sholat di masjid. Tidak ada yang lain. Dia keluar, saya keluar untuk sholat. Kalau itu yang dijadikan tujuannya, ghayahnya, hadafnya, ketika kamu keluar dari kamar, Masya Allah, setiap ayunan langkah kaki kanan yang kamu langkahkan, itu adalah hasanah. Hasanah. Setiap kaki kiri yang diayunkan, penghapusan dosa, menghapuskan dosa. Kalau kamu ayunkan kaki kananmu dari Rifa'in sana ke masjid, berapa ratus ayunan, berapa ratus langkah, derajat, berapa derajat kamu dapatkan situ. Kebaikan, berapa kebaikan yang kamu dapatkan situ. Tetapi tidak hanya cukup dengan itu. Nabi mengatakan berapa sayyi'ah, dosa yang diampuni karena kita mengayunkan, melangkahkan kaki kiri. Masya Allah, luar biasa. Mengapa kita tidak tersentuh untuk sholat berjamaah? Karena hatinya tertutup oleh hawa nafsunya. Dosa yang paling besar bukan zina, bukan minum khamr, tetapi apa? Meninggalkan sholat. Itu kalau pengen tahu. Walaupun saya sudah mencanangkan wajib berjamaah, pasti saya menemukan kendala. Pasti saya menemukan rintangan. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin, ada saja yang tidak taat kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah memberikan sinyal-sinyal, informasi, ini loh keutamaan jamaah. Tapi mereka itu hamba Allah tuh, umat Muhammad itu ada yang masih dungu, tidak terpanggil. Mereka asyik dengan dunia, tidur sampai siang hari. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah anak-anakku semuanya. Jadi jangan bersedih. Kamu akan mendapatkan tempaan-tempaan pendidikan, tempaan-tempaan dengan melalui pengajaran, bimbingan dan lain sebagainya di pondok ini. Langsung dari saya, langsung dari guru-guru yang ikhlas, insya Allah. Maka kamu akan lebih maju. Ketakwaanmu, husnul khuluqmu akan kamu miliki insya Allah. Oleh karena itu apa? Anak-anakku yang baru, maka kenalilah pondokmu ini. Kenalilah
Ketika kamu sudah mengenalinya, laksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah pondok. Itulah tanda kamu bersyukur. Bersyukur itu adalah orang yang menjalankan apa yang menjadi kenikmatannya. Menjalankan apa yang menjadi kenikmatannya. Itulah syukur. Mudah-mudahan semua para ustadz dan anak-anakku semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang dirahmati, yang diberkahi. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Dan pada hari ini Senin 10 Agustus 2015, pekan perkenalan khutbatul arus resmi saya buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Mizan bergerak. Kamu ikuti saya. Al-Mizan bergerak. Al-Mizan dinamis. Al-Mizan religius. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Gerak.